Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat-sehat saja. Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu adalah guru-guru hebat yang terpilih dari sekian banyak orang. Maka ibu tetap semangat. Ya. Di pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan kita, sebagai umat yang percaya, kita akan berdoa. Untuk itu saya mempersilahkan Ibu Ama untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai, saya mengajak kalian untuk menunduk sejenak untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Ibu Ama yang sudah membawa kita dalam doa. Baik ibu-ibu, mengingat waktu, kita akan mulai saja kegiatan kita di pagi ini yang akan ya. Apakah ibu-ibu bisa presentasikan? Bisa Ibu, bisa. Ya, baik. Ibu-ibu sudah mempelajari tentang capaian kompetensi dan banyak hal yang sudah dipelajari. Hari ini kita akan masuk dengan materi yang berikut, yaitu tentang modul ajar. Nah, sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau menyampaikan apa yang ibu-ibu ketahui tentang modul ajar ini. Ada yang bisa disampaikan tentang modul ajar? Yang ibu-ibu ketahui tentang modul ajar? Iya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Inilah kegiatan kita, pembukaan tadi yang sudah kita lalui. Agenda kita di hari ini yaitu tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Dan yang berikut, manfaat dari kegiatan ini. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan pada saat ini sangat bermanfaat untuk tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Ya, apa yang kita pelajari ini sangat bermanfaat untuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, apalagi dalam kondisi seperti ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, manfaat teknologi, yang sudah kita pelajari manfaat teknologi. Nah, dalam kondisi sekarang ini, maka teknologi itu sangat bermanfaat. Ya, baik Bapak Ibu. Di dalam kegiatan ini, ya Ibu-ibu, saya lupa untuk menulisnya, tetapi dalam kegiatan ini ada tujuan yang ingin kita capai. Ya, pada akhir kegiatan ini ada tujuan yang harus kita capai, yaitu tujuan yang pertama. Ibu-ibu bisa menjelaskan tentang konsep modul ajar. Dan tujuan yang kedua yaitu menjelaskan komponen modul ajar. Itulah tujuan yang akan kita capai pada saat ini selesai kegiatan kita. Ya, kita masuk pada apa yang
akan kita pelajari, yaitu tentang modul ajar. Ibu-ibu, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ya, inilah apa yang ingin kita ketahui tentang modul ajar. Ya, jadi modul ajar dapat kita lihat pada gambar seperti ini. Modul ajar dia berada di luar. Nah, dia dibuat berdasarkan alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, kita membuat modul ajar. Nah, sasaran daripada modul ajar ini adalah kita mendapatkan profil pelajar Pancasila. Yang kita inginkan adalah profil pelajar Pancasila. Barangkali ada ibu-ibu yang masih ingat berapa karakter yang harus dikuasai atau dimiliki oleh pelajar Pancasila ini. Ada berapa tuh ibu-ibu? Ada berapa ibu? Ibu-ibu ada yang mau jawab? Iya. Ada 6 ya? Ada 6, Ibu. Iya. Ibu Rice barangkali bisa sampaikan. Iya. Apa saja profil pelajar Pancasila itu terdapat 6. Yang pertama beriman, yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Iya. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih Bu Rice. Jadi kita menyusun modul ajar dengan berpatokan dari alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Sasarannya adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Iya, jadi inilah gambarnya seperti itu. Tentang konsep modul ajar, barangkali ada ibu-ibu yang masih kurang paham. Jelas ya ibu-ibu? Jelas Ibu Lucy. Iya, jelas. Iya. Terima kasih. Kita lanjut pada yang berikut, yaitu komponen modul ajar. Komponen modul ajar. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, kita lihat ini adalah komponen modul ajar. Komponen modul ajar secara garis besar dia terbagi atas 3 bagian, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Apa saja yang ada di dalam informasi umum? Nah, kita lihat di bagian informasi umum ada identitas sekolah, ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan.
Yang kedua di komponen inti, apa-apa saja yang ada dalam bagian komponen inti. Kita lihat, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pemantik, yang keempat persiapan pembelajaran, kelima kegiatan pembelajaran, keenam asesmen, ketujuh pengayaan dan remedial, kedelapan refleksi peserta didik dan guru. Nah, di bagian ketiga lampiran yang ada pada bagian ketiga ini adalah lembar kerja lembar kerja peserta didik, kedua bahan bacaan guru dan peserta didik, ketiga glosarium, keempat daftar pustaka. Ini adalah komponen modul ajar. Jadi ketika kita akan menyusun modul ajar ketika kita melaksanakan tugas, kita harus menyusun modul ajar, maka kita harus memperhatikan komponen ini. Bagian-bagian ini dia harus ada di dalam modul ajar. Nah, ada hal-hal yang kurang misalnya yang tidak ada di sini tetapi dibutuhkan sesuai dengan keadaan ibu-ibu di sekolah masing-masing, maka kita bisa tambahkan sesuai dengan kondisi sekolah kita atau apa yang dibutuhkan. Ya, inilah komponennya. Nah, kita akan lihat satu persatu penjelasan tentang komponen-komponen tadi. Satu informasi umum yang poin A-nya adalah identitas. Identitas ini dia berisi tentang informasi tentang modul ajar yang dikembangkan, yang terdiri dari nama penyusun, jadi nama ibu harus ada, institusi sekolah kita, dan tahun disusunnya modul ajar. Terus kelas. Nah, mengingat kelas berarti harus ada semester. Ya, Bapak, Ibu-ibu ya. Nah, ini misalnya yang tadi yang dikatakan bahwa kita menyusun modul ajar tidak terbatas pada yang ada, tapi kalau ada hal-hal yang kurang boleh kita tambahkan. Karena selama ini kalau kita berbicara tentang kelas, maka harus ada semester. Jenjang sekolah. Alokasi waktu, penentuan alokasi waktu untuk materi itu, misalnya materi yang kita buat modul ajarnya. Yaitu penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Yang kedua, komponen awal. Ya, komponen awal. Dia meliputi kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Yang kedua, kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. C. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dia merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Ketiga, di dalam modul pembelajaran, profil Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Jadi ketika ibu-ibu memilih salah satu materi dalam modul ajar yang ibu-ibu susun, berarti tidak semua 6 profil pelajar Pancasila itu kita tulis. Kita pilih yang sesuai dengan materi yang ada dalam modul ajar itu saja. Misalnya, kalau kita berbicara tentang teks deskripsi, kalau menulis teks deskripsi, kira-kira karakter apa yang cocok untuk topik itu atau materi itu, ibu-ibu? Misalnya, kalau berpikir menulis, kritis. iya, ya. Berpikir kritis. Apalagi? Kreatif. Iya, kreatif. Iya. Tetapi, terima kasih Ibu Rice. Tetapi ibu-ibu ingat, selain itu, profil yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dia selalu ada dalam setiap itu. Karena sebelum memulai pembelajaran kan, kita menyuruh anak-anak berdoa,
dan sebagainya. Jadi itu dia selalu ada karena sasarannya yang paling utama itu adalah karakter anak-anak itu dengan Tuhan, ya. Nah, nanti baru kita pilih. Jadi tidak semua karakter itu kita taruh dalam modul yang kita susun. Harus kita kaitkan dengan materi yang kita pilih. Yang berikut, 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi atau isi pelajaran, pedagogi, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Ya, jadi profil pelajar Pancasila atau karakter ini dia tergambar dalam ketiga hal ini. Dan yang berikut yaitu setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. D. Sarana dan prasarana. Ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi, ibu-ibu sarana di sini, sarana dan prasarana di sini ibu-ibu dia ada memisahkan, yaitu sarana dia lebih merujuk pada alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Prasarana termasuk materi dan sumber bahan ajar. Ya, Bapak Ibu. Ibu-ibu ya, maaf. Biasa sebut Bapak Ibu, tapi kali ini kita hanya ibu-ibu, ya ibu-ibu. Yang berikut, ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi, termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Berikut peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio. Masih lanjutan, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi, jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir, aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Yang berikut, model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan PJJ, daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan PJJ luring, dan blended learning. Kompetensi inti. Kita lihat kompetensi inti yaitu terdiri A, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar dengan sumber daya yang digunakan, kesesuaian keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaborasi dan strategi komunikasi. B. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Berikut manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna yaitu manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan, atau makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Jadi tergantung pada materi yang akan kita sampaikan ya, pemahaman bermakna ini. C. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat
cerita akhir yang berbeda. Apa yang akan kamu usulkan? Itu contoh pertanyaan pemantik. D. Kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen yaitu asesmen sebelum pembelajaran diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran sumatif. Bentuk asesmen yang dilakukan bisa sikap, yaitu profil pelajar Pancasila, dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdot. Performan berupa presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Tertulis berupa tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah. Pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar kegiatan yang berbeda dengan kelas. 3 lampiran. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru, dan diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat akhir kegiatan pembelajaran. Glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan bermakna sekitarnya, narasumber, dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang ada dalam komponen modul ajar. Komponen modul ajar. Ya, apa yang disampaikan ada beberapa masukan atau juga bisa Iya Ibu, terima kasih. Dengan Ibu materi Ibu tentang konsep modul ajar, saya merasa materinya sangat bagus Ibu. Dari tadi saya perhatikan terus. Saya merasa materi Ibu bagus. Dan saya mesti belajar dari Ibu ya ternyata tentang konsep-konsep ini. Ibu pintar sekali. Entah. Terima kasih Ibu Rahmi, Ibu Rasmi, sama-sama pintar. Kita yang ada di kegiatan ini adalah guru-guru yang pintar, yang hebat, dipilih dari sekian banyak untuk bisa mengikuti kegiatan ini, mewakili mereka semua. Jadi bukan saya saja, tapi Ibu Rahmi, Ibu Rice, adalah guru-guru yang hebat. Kita semua pintar-pintar. Bisa ada di sini karena kita hebat dan pintar. Tapi terlebih kita harus berada dalam tuntunan Tuhan ya. Kita minta memberikan hikmat buat kita. Terima kasih. Barangkali ada masukan dari Ibu Rice. Baik, terima kasih. Langsung saja Ibu Lucy.
Saya hanya memberikan referensi terhadap apa yang Ibu Lucy sudah sampaikan terhadap materi modul ajar. Materi modul ajar itu sangatlah penting ketika kita sebagai guru mempersiapkan diri dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Lucy tadi sangatlah bagus sekali. Kami bisa memahami apa yang disampaikan tentang materi modul tersebut agar supaya kita bisa mampu menerapkannya pada peserta didik di sekolah kami masing-masing. Demikian Ibu Lucy. Ya, terima kasih Ibu Rice atas refleksinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Barangkali Ibu Ama ada yang ingin disampaikan. Ibu Ama, tolong hidupkan dulu mic-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya sepaham dengan Ibu Ami dan Ibu Ice. Itu tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Lucy sangat bagus. Sangat bagus dan ini bisa kami jadikan sebagai bahan acuan di dalam melaksanakan kegiatan PBM nanti, Ibu. Makasih, Ibu. Terima kasih Ibu Ama atas masukannya. Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh ibu-ibu semua merupakan masukan buat kita. Semoga apa yang disampaikan di hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan barangkali kita akan bertemu pada pertemuan berikut tentang bagaimana kita bisa menyusun modul ajar, proses penyusunan modul ajar. Ya, saya kira saya akhiri saja pertemuan kita hari ini karena mengingat waktu. Saya sudah mengambil waktu ibu-ibu sedikit berapa menit, tidak apa-apa kan ibu-ibu? Iya. Sebelum saya mengakhiri, barangkali saya meminta Ibu Rice memimpin kita juga dalam doa penutup. Baik Ibu Lucy, Ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan di saat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih Ibu Rice, terima kasih ibu-ibu yang lain atas kesediaannya mengikuti kegiatan ini. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu Lus.